Ibadah Sekolah Minggu GJKI Magua Harjo. Panduan untuk pendamping anak-anak sekolah minggu. Pertama, persiapkanlah gadget atau media yang digunakan untuk ibadah sekolah minggu secara online. Kedua, selama ibadah sekolah minggu, Bapak, Ibu, kakak pendamping dapat mendampingi anaknya. Ketiga, Bapak, Ibu, atau kakak pendamping dapat mengabadikan momen mengikuti ibadah sekolah minggu dan dapat mengirimkan melalui kontak yang tertera pada deskripsi video ini. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Angel dan Kak Digo di sekolah minggu GJKI Magua Harjo. Terus hari ini kita temanya apa nih Kak? Tahu nggak? belum Kak? Belum tahu. Tema kita hari ini, aku kasih tahu aja ya, langsung aku kasih tahu ke adik-adik. Jadi tema kita hari ini adalah Yesuslah penolongku. Terus sekarang untuk memulai sekolah minggu pada sore hari ini ya Kak, kita mau angkat sebuah pujian. Judulnya apa Kak? Hanya dekat Allah saja. Sebelum kita memuji nama Tuhan lebih lanjut, waktunya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Ya Tuhan, melalui kami yang terhormat surga ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas perlindungan dan berkatan-Mu di setiap hari-hari kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya kami serahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau hadir dalam tengah-tengah masing-masing. Haleluya, amin. Amin. Nah, waktunya kita memuji nama Tuhan dengan semangat nih. Kita angkat pujian dengan judul Happy Yaya. Jadi kenangan malam jadi dia, cintaku semakin mendalam. Kak, bener. Ya, dapat Aku ngerasain nggak semangat tuh loh dari tadi tuh. Adik-adik tuh juga di rumah mungkin masih duduk tuh loh. Jadi mending kita ajak berdiri di mana biar kita bisa nyanyi lagu ini bareng-bareng, terus nanti bisa pakai gerakan juga. Oke.
Gimana, oke? Oke. Ayo adik-adik, sekarang adik-adik yang ada di rumah kita bagi berdiri bareng-bareng. Terus nanti kita pakai gerakan ya, nyanyi lagu ini kita harus lebih semangat. Yuk, happy ya ya, happy ya ya. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau angkat sebuah pujian, Yesuslah penolongku. Adik-adik, kakak memiliki cerita nih. Ada sepasang suami istri yang tinggal di rumah kecil. Yang tanah itu bernama Goshen. Mereka mempunyai 3 anak. Anak pertama seorang perempuan yang namanya Miriam.
Yang kedua, anak laki-laki yang bernama Harun. Nah, yang bungsu atau anak terakhir belum memiliki nama karena baru saja lahir. Ayah dan ibu itu sangat senang karena mempunyai Miriam dan Harun, yang anak pertama dan anak kedua. Tetapi mereka sangat tidak gembira karena yang si bungsu lahir. Nah, ibu anak itu sangat cemas, takut. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa kok ibu itu sangat cemas dan takut? Anak itu tidak tampan yang ibu takutin kepada anak itu, tetapi anak itu sangat tampan. Kalau begitu, mereka tidak jadi sedih, takut, cemas. Raja Fir'aun telah memerintahkan bahwa semua bayi laki-laki harus dibunuh. Alangkah jahatnya bukan raja itu. Kedua orang tua itu tidak mau mengikuti perintah sang raja yang begitu kejam. Mereka begitu mencintai bayinya yang bernama Harun, Miriam, dan yang anak terakhir yang belum memiliki nama, tapi sangat tampan. Lagi pula mereka tahu bahwa Allah melarang agar orang membunuh. Mereka hanya mau menaati perintah Allah saja. Bayi itu mereka sembunyikan di sebuah tempat rahasia. Di situ pastilah raja tidak akan melihatnya. Miriam dan Harun juga dilarang untuk cerita kepada siapapun. Miriam dan Harun taat kepada orang tuanya. Ayah dan ibu bayi itu sangat bingung. Tidak mungkin mereka menyembunyikan bayi itu di rumah terlalu lama. Tetapi mereka juga tidak tahu harus dibawa kemana bayi itu. Tiba-tiba mereka punya ide nih. Dibawanya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan terus diletakkannya bayi itu di dalamnya. Mau dibawa kemana peti itu? Mereka menuju sebuah namanya Sungai Nil. Ditaruhnya peti itu pelan-pelan di sungai itu. Miriam, kakak perempuannya, berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan bayi itu. Nah, suatu ketika datanglah putri Fir'aun untuk mandi di Sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi Sungai Nil. Mereka melihat sebuah peti. Nah, terus si putri berkata, lihat apa itu? Cepat ambil. Kemudian diambilnya peti itu. Ketika dibuka peti itu, dayang kaget karena peti itu berisi sebuah bayi. Terus sambil berkata, bayi siapa ini? Dilihatnya bayi itu dan tampaklah bayi itu menangis sehingga timbul rasa kasihan. Rupanya bayi ini lapar. Bayi ini masih harus disusui oleh ibunya. Tetapi ibunya tidak ada. Sekarang siapa yang akan menyusui bayi ini? Miriam yang tadinya sembunyi tiba-tiba muncul. Dia mendengar dan melihat semuanya. Lalu Miriam memberanikan diri menghadap putri Fir'aun. Katanya, Tuanku, putri hamba kenal seorang wanita yang dapat menyusui bayi ini. Apa perlu hamba panggilkan? Nah, langsung berkata, ya cepat panggilkan, kata putri Fir'aun. Miriam segera beralih. Siapakah yang panggil Miriam? Ibunya sendiri yang dipanggil ternyata. Kemudian ibu itu menghadap putri Fir'aun. Disuruhnya ibu itu mengurus bayinya. Alangkah bahagianya ibu itu bisa ketemu bayinya yang bahkan merawatnya. Sekarang ibu itu dan seluruh keluarga tidak perlu takut, cemas. Dan karena Allah lah yang menolong mereka, putri Fir'aun namanya bayi itu bernama Musa, yang artinya aku telah menariknya dari air. Halo adik-adik, ketemu lagi nih sama kakak. Tadi kan kita udah dengar cerita ya, cerita tentang Musa. Jadi ada berapa anak? Ayo, ada 3. Siapa aja namanya? Kita sebut satu-satu yuk. Ada Miriam, ada Harun, dan satu lagi yang baru dikasih nama Musa.
Musa itu tadi artinya apa? Musa itu artinya aku menarik dia dari air. Terus kakak ada yang hafal lagi, tentunya berhubungan sama cerita tadi. Dari Ibrani 13 ayat 6a. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Jadi siapa yang ditolong Tuhan? Terus siapa yang tadi takut? Ayo adik-adik jawab. Kakak ulangi lagi ya hafalannya ya. Dari Ibrani 13 ayat 6a. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Nah, tadi kan udah dengerin cerita tuh. Gimana Dede ceritanya? Seru pasti. Wah, masih seru ya Kak. Soalnya kan itu ceritanya Nabi Musa. Betul sekali. Kayak seorang pahlawan banget gitu. Betul. Nah, sekarang kita mau memuji nama Tuhan lagi dengan judul Mari Kita Bersukaria. Kak Diego, Ya. aku hari ini nggak mau sedih-sedih lagi nih. Biasanya kalau kita mau pisah sama adik-adik kan kita sedih. Iya. Karena ya udah nanti ketemunya masih minggu depan. Kita harus semangat dong. Harus semangat, udah bener. puji nama Tuhan, udah dapat firman kamu dari Tuhan, terus dapat belajar tentang firman Tuhan. Kita harus semangat. Benar banget, Itu Kak. sebuah berkat kan. Iya, harus semangat. Jadi adik-adik jangan sedih, jangan galau. Besok minggu depan kita berjumpa kembali di Sekolah Minggu Ya, sekolah minggu. GCKI Mangkuaharjo. Mangkuaharjo. Sampai jumpa.